Anak itu takdir, bukan pilihan. Suara bapak selalu lantang saat berkata seperti itu. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Aji setiap kali ia merasakan tekanan dari orang tuanya. Setiap kali mereka mengingatkan kewajibannya sebagai anak, Aji merasa seperti dipojokkan oleh sesuatu yang ia tak pernah pilih. Sejak kecil, Aji tumbuh di rumah yang sepi kasih sayang, bukan karena bapak dan ibunya sibuk bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya, justru sebaliknya. Bapak jarang sekali ada di rumah, lebih sering berkumpul dengan teman-temannya di warung kopi atau ikut berjudi di kampung sebelah. Ibu, meski ada di rumah, lebih sering berdiam di kamarnya, tenggelam dalam dunianya sendiri. Sesekali keluar hanya untuk mengomel atau memberi perintah singkat kepada Aji. Dari kecil, Aji sudah tahu bahwa dirinya berbeda dari teman-temannya. Teman-temannya bisa mengadu pada orang tua mereka ketika mereka kesulitan. Mereka bisa minta uang saku untuk jajan di sekolah, atau sekedar dimarahi dengan alasan jelas saat melakukan kesalahan. Tapi Aji, uang saku pun ia dapatkan dari hasil bekerja serabutan, mencuci motor tetangga, atau menjadi buruh angkut di pasar setiap Sabtu dan Minggu. Kondisi ini berlanjut hingga Aji menginjak remaja. Meski hidup dalam kesulitan, ia tetap berusaha keras. Ia tahu hanya pendidikan yang bisa memberinya harapan untuk keluar dari jerat kemiskinan dan kebodohan. Namun, semakin dewasa, semakin banyak pula tuntutan dari orang tuanya. Jangan lupa kirim uang ke sini, Ji. Ibu butuh buat bayar listrik, ujar ibunya suatu pagi melalui telepon. Aji hanya bisa mengangguk meski di ujung telepon ibunya takkan melihatnya. Saat itu, ia baru saja diterima bekerja sebagai karyawan di sebuah toko swalayan di kota kecil, jauh dari kampung halamannya. Gajinya tidak seberapa, hanya cukup untuk makan dan menyewa kamar sempit yang ia tempati. Tapi permintaan ibu tak pernah habis. Bapak juga bukan pengecualian, meski tidak pernah hadir sebagai sosok ayah yang penuh tanggung jawab, Bapak selalu mengingatkan Aji akan kewajibannya sebagai anak. Jangan lupa, kamu harus terus ingat sama kami di sini. Kami ini yang melahirkan dan membesarkan kamu, katanya pada suatu sore ketika Aji pulang kampung. Bapak berkata seperti itu sambil menyesap rokok, duduk santai di kursi rotan dengan secangkir kopi di meja. Kata-kata yang terlontar itu membuat dada Aji sesak. Ia tahu, di balik kalimat itu tersimpan tuntutan yang lebih besar. Bapak tidak sedang berbicara tentang kasih sayang, ia berbicara tentang uang. Terkadang, Aji berpikir untuk apa ia harus menuruti mereka. Apakah hanya karena mereka melahirkannya? Lantas mereka berhak menuntut segala hal dari dirinya. Dalam hati, ia memberontak. Sebagai seorang anak, ia selalu ingin membahagiakan orang tuanya. Tetapi setiap kali ia merasa siap melakukannya, rasa sakit hati selalu muncul, mengingat bagaimana mereka tak pernah benar-benar hadir untuknya. Hari-hari berlalu dengan perasaan campur aduk dalam hati Aji. Sampai suatu ketika, pada suatu malam yang dingin di kamarnya yang sempit, Aji menerima telepon dari tetangga di kampung. Ji, bapakmu sakit keras, ibumu gak bisa ngurus sendiri, mungkin kamu perlu pulang. Berita itu memukul Aji, meski bapak tak pernah benar-benar menjadi ayah yang ia harapkan, tetap saja ia merasa cemas. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk pulang kampung. Dalam perjalanan pulang, pikirannya berkecamuk. Ia mengenang kembali masa kecilnya, masa-masa di mana bapaknya lebih memilih menghabiskan waktu di luar daripada bersamanya. Ia juga ingat ibunya yang lebih sering memarahinya ketimbang memberi dukungan. Sesampainya di rumah, ia mendapati bapaknya terbaring lemas di atas dipan tua. Ibunya duduk di sampingnya, tampak lebih tua dari terakhir kali Aji melihatnya. Tanpa sadar, Aji meneteskan air mata. Ia merasa campuran antara kesedihan dan kebencian. Namun, bapaknya tiba-tiba berkata lirih, "Maafkan Bapak, Ji. Mungkin Bapak belum jadi ayah yang baik buat kamu, tapi kamu harus tetap ingat, berbaktilah kepada orang tuamu." Aji terdiam, kata-kata itu kembali keluar.
seakan menambah beban di pundaknya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kebaktian tidak bisa dipaksakan, terlebih ketika kasih sayang dan tanggung jawab tak pernah benar-benar hadir. Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap bapaknya. "Bapak, selama ini aku selalu mencoba berbakti, tapi kebaktian itu datang dari hati, bukan sekedar kewajiban yang dipaksakan." Bapak menatapnya dengan mata sayu, seolah menyadari sesuatu namun tidak mampu mengungkapkannya. Sementara Aji untuk pertama kalinya merasakan keberanian untuk melepaskan dirinya dari tekanan takdir yang selama ini dipaksakan kepadanya. Pada akhirnya, ia memilih untuk tetap berbuat baik, bukan karena kewajiban, tapi karena ia ingin menjadi manusia yang berbeda daripada yang pernah ia alami.